Tragedi memilukan yang terjadi pada Sabtu malam di Malang menyebabkan ratusan orang tewas, 33 diantaranya adalah anak-anak. Anak-anak yang punya mimpi besar yang akan menjadi generasi penerus bangsa justru harus tewas sia-sia. Jumlah ini menjadi bukti gagalnya negara memberikan perlindungan terhadap mereka. Mengapa harus banyak anak-anak yang terjebak dalam kekacauan? Kita bahas hal ini bersama dengan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar. Pak Nahar, selamat sore. Baik, dan juga bergabung bersama kami ada sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaida. Ibu Ida, selamat sore. Selamat sore, salam Terima sehat. kasih, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung dalam dialog kita sore hari ini. Saya ke Pak Nahar terlebih dahulu. Pak Nahar, korban kita ketahui tidak hanya mereka yang tewas ataupun terluka akibat kerusuhan, tapi juga banyak anak-anak yang kemudian kehilangan orang tua mereka. Sejauh ini bagaimana Kemen PPPA menjangkau dan juga bekerja sama dengan tim investigasi atas tragedi yang melibatkan banyak sekali anak-anak? Iya, yang pertama malam minggu, lalu kemudian mendapat kabar itu tentu kita langsung mencoba mencari informasi, lalu kemudian mendapatkan data gitu ya bahwa apakah korbannya ada anak-anak gitu ya. Di keesokan harinya tanggal 2 Oktober kita mendapatkan data sementara gitu ya, dan kami mencatat ada 17 anak ternyata yang meninggal. Nah, dengan adanya data terkait dengan anak ini, maka ini menjadi catatan buat kami ya, tentu susah mengatakan karena ini lebih dari satu anak gitu ya meninggal dunia. Oleh karena itu maka sulit kita mengatakan bahwa ini tidak jadi masalah. Oleh karena itu, karena ini korbannya sudah ada, termasuk anak, maka ini harus dibuat terang masalahnya, lalu kemudian diupayakan penanganannya, lalu kemudian jadikan ini menjadi evaluasi bersama untuk tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Dan kami melihat ketika ada kejadian ini, maka ada beberapa catatan dari kami. Pertama, kenapa ini terjadi gitu ya? Apakah memang kebijakan dalam pertandingan ini tidak mengantisipasi hal-hal seperti ini, kemudian mengakibatkan anak ikut menjadi korban? Lalu kemudian juga dari kejadian ini tadi sudah dibahas ya bahwa ternyata ada unsur-unsur yang perlu diselesaikan. Pak Presiden sudah memberikan arahan, lalu kemudian tim sudah bekerja, dan data sekarang sudah bisa disajikan oleh tim ya, posko di Malang sudah bisa mengupdate gitu ya. Jadi hari ini mungkin angkanya sudah bertambah gitu ya. Dari semalam ada 33, sekarang mungkin bertambah. Kami terus mengupdate ini, dan kita berharap antara penyelesaian, penanganan, dan tadi rencana tindak lanjutnya harus tepat. Karena tadi yang disampaikan bahwa ternyata bicara soal kasus ini, maka bukan hanya yang meninggal, ada yang dirawat. Yang dirawat itu pun misalnya beberapa anak yang tim temui adalah kondisinya ada yang sudah pulang, ada yang kondisinya masih sakit. Lalu kemudian juga ada anak-anak yang harus kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Tadi sudah digambarkan Alfi, salah satu yang kehilangan kedua orang tuanya, dan ini kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan kita berharap dapat menyusun data dan rencana tindak lanjut terkait dengan upaya pemenuhan dan memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak ini. Baik, Pak Nahar tadi menyinggung juga soal regulasi SOP. Kalau dilihat Kemen PPA melihat SOP penanganan krisis, apakah ini benar mengabaikan anak-anak penontonnya? Kalau kita lihat bahkan ada anak umur 4 tahun yang menjadi korban tewas. Tadi disebutkan dalam paket sebelumnya bahkan ada anak usia 3 tahun yang juga masuk ke dalam stadion. Artinya ini kan tidak sesuai dengan regulasi saat pandemi ya, gelaran saat pandemi bahwa harus vaksin
2 dosis dan anak-anak belum mendapatkan itu. Ini bisa mengabaikan anak-anak, tidak ramah anak seperti itu? Iya, ini tentu banyak aspek yang bisa kita lihat ya. Kalau dari sisi kenapa orang tua berani membawa anak ke stadion. Mungkin kita semua berharap juga masuk stadion itu akan nyaman, aman, dan bisa menikmati pertandingan dengan senang gitu ya. Tapi kemudian ada peristiwa seperti ini. Oleh karena itu, maka tentu harus menjadi perhatian bersama ya. Kalau dari sisi kebijakan, tentu dari sisi kebijakan perlindungan anak, kita berharap bahwa semua infrastruktur itu ramah anak gitu ya. Juga terkait dengan aksesibilitas, tentu juga kebijakan-kebijakan lain bukan hanya untuk anak ya, ada untuk perempuan, ada penyandang disabilitas, tentu akan berlaku sama dalam rangka upaya mencegah, meminimalisir persoalan-persoalan yang bisa muncul dimanapun, baik yang terkait dengan orangnya maupun dari sisi fasilitas yang disediakan. Dan ini bisa menjadi catatan kita. Tentu regulasi di pertandingan ada, regulasi terkait dengan pelindungan anak juga ada, dan kita berharap bahwa nanti juga perlu desain tentang kebijakan-kebijakan yang lebih ramah anak, termasuk bagaimana stadion menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bisa dinikmati pertandingannya oleh anak. Dan kita prihatin juga ya bahwa salah satu anak itu masih balita ada di antara korban. Evaluasi menyeluruh begitu ya, dari semua pihak akan dilakukan. Saya ke Ibu Ida. Ibu Ida, kalau tadi juga disinggung oleh Pak Nahar, kenapa akhirnya banyak orang tua yang mengizinkan anaknya atau pergi bersama anaknya menonton sepak bola dalam skala besar seperti ini. Bagaimana Anda melihat euforia pertandingan sepak bola setelah mungkin kita cukup lama absen dengan penonton dan sekarang sudah boleh ada penonton? Inikah yang kemudian membuat cukup banyak anak, orang tua yang antusias ingin menyaksikan pertandingan bersama anaknya? Ya, saya kira kan ini kita sangat berduka cita ya atas tragedi yang terjadi, apalagi kan gitu ya, sebagian korbannya adalah anak-anak bahkan yang termasuk balita begitu ya. Saya kira ini kan mencerminkan betapa sebetulnya masyarakat kita itu memang, saya harus sampaikan, mengabaikan risiko begitu. Jadi boleh dikatakan sebetulnya orang tua begitu ya kurang bisa mencoba memilah mana yang sebetulnya kegiatan atau event yang layak gitu ya membawa anak begitu ya, karena kita tahu apalagi di konteks Arema misalnya gitu ya, Aremania, fanatisme di kalangan supporternya sendiri, di kotanya sendiri, yang saya kira memang kita perlu mempertimbangkan gitu ya sebagai orang tua, apakah kita sebetulnya lebih memprioritaskan kepentingannya kita atau kepentingan anak begitu. Kalau kita memprioritaskan kepentingan anak, keselamatan anak, saya kira kita sebetulnya perlu memikirkan apakah memang kita layak pergi menghadiri atau menonton pertandingan sepak bola tersebut, terlepas di dalam konteks bahwa 2 tahun mengalami pandemi dan sebagainya begitu ya. Nah, memang kita harus menekankan pada aspek ini begitu ya, kesadaran orang tua akan risiko-risiko yang sebetulnya dalam hal ini bisa membahayakan keselamatan anak ya. Meskipun saya tidak setuju kalau ini dianggap sebagai musibah dan sebagainya, karena ini adalah unsur kelalaian, termasuk tadi disampaikan bahwa tidak ada kontrol, katakan seperti itu gitu ya, terhadap pengunjung, baik itu kemudian dari segi usia gitu ya. Saya kemarin juga menyampaikan bahwa sebetulnya kan harusnya ada gitu aturan ya yang dicoba ditegakkan, bahwa untuk usia anak ya misalnya yang dianggap memang berisiko untuk tidak boleh masuk ke ini. Ada yang bilang ini sebetulnya arena hiburan gitu ya, tapi saya tidak melihatnya sebagai arena hiburan, karena memang kita perlu mempelajari karakteristik sosiologis dari supporter Aremania ini sebetulnya begitu loh. Jadi ini memang menurut saya sebuah keteledoran ya, termasuk juga dari orang tua sendiri begitu. Baik, Pak Nahar, bagaimana kemudian koordinasi dengan dinas setempat untuk memberikan, masih banyak korban yang masih hidup, masih di rumah sakit,
ada korban anak-anak yang juga kehilangan keluarganya. Bagaimana memberikan pelayanan lanjutan kepada mereka dari Kemen PPA? Iya, tentu kita melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tingkat mana yang harus dikerjakan gitu ya. Untuk santunan sudah ada. Lalu kemudian dari sisi kami misalnya memastikan bahwa upaya penanganan, lalu kemudian juga upaya tindak lanjutnya ini dipastikan juga harus dilaksanakan. Nah, di penanganan sendiri misalnya kepolisian kan sudah sudah merilis kasus ini naik ke tingkat penyidikan, lalu kemudian beberapa pasal digunakan untuk memproses ini, dan kami juga mengingatkan bahwa ketika ini ada korbannya anak, lalu kemudian ada juga misalnya di Undang-Undang Perlindungan Anak itu terkait dengan kekerasan yang mengakibatkan anak meninggal. Ini juga ada pasal 76C, ancamannya ada di pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014. Ini juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk melengkapi dua pasal tadi 359 dan 360. Pak Nahar. Lalu kemudian untuk Pak Nahar, mohon izin kita harus jeda Okay. sebentar karena ada azan maghrib berikut ini. Kita akan kembali dengan dialog yang sama sesaat lagi. Kembali lagi dalam dialog kami bersama dengan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Pak Nahar, dan juga Sosiolog Universitas Indonesia, ada Ibu Ida. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Nahar, ada pelayanan, ada tanggung jawab yang diberikan dari pemerintah melalui Kementerian PPPA, begitu untuk para korban anak, sesuai dengan undang-undang pastinya. Kalau melihat dampaknya, saya ke Ibu Ida sekarang. Ibu Ida melihat dampaknya, anak-anak ini harus menjadi korban, terlebih mereka yang juga kehilangan keluarganya, kehilangan orang tuanya. Kita yang menonton dari layar ataupun dari media sosial, bahkan mungkin tidak akan lupa dengan tragedi semacam ini, apalagi mereka begitu yang menjadi saksi hidup. Apa dampak yang terburuk yang mungkin bisa terjadi kepada korban anak ini? Ya kan tadi ya yang sudah disampaikan bahwa ada anak yang korban kehilangan orang tuanya, jadi dia menjadi anak yatim piatu. Ada juga anak yang sebetulnya kita bisa identifikasi apakah punya dampak fisik ya lanjutan maupun juga dampak mental begitu ya, isu kesehatan mentalnya. Tapi yang jelas bicara tentang perlindungan anak itu sebetulnya menjadi tanggung jawab negara. Nah, dalam hal ini negara termasuk KPPPA itu sebetulnya bisa melibatkan peran serta masyarakat. Tentunya kepedulian masyarakat menjadi bagian yang sangat penting untuk kemudian bisa diajak ikut serta begitu ya, untuk bisa memberikan perhatian yang lebih gitu ya, dan khusus kepada anak-anak yang sebetulnya menjadi korban tanpa korban, saya nyebutnya korban kelalaian saja begitu ya, korban kelalaian gitu. Nah, karena sekali lagi pembelajaran besar untuk kita semuanya, termasuk juga pada penyelenggara gitu ya, yang menurut saya terutama juga orang tua, bagaimana sebetulnya mengajarkan resiko gitu. Saya kira masyarakat kita memang masyarakat yang berkecenderungan abai terhadap resiko. Salah satu contoh anak di bawah umur gitu ya, itu kan kita bisa lihat ya di pedesaan sudah menggunakan motor dan sebagainya, yang sebetulnya kita karena pengabaian terhadap risiko, dan kalau terjadi sesuatu kan kemudian dianggap musibah. Cara pandang bahwa itu sebetulnya musibah yang menurut saya juga jadi penting untuk dirubah mindset tersebut. Karena ada nilai-nilai tadi yang perlu digarisbawahi, bahwa keselamatan, kesehatan anak itu sebetulnya menjadi hal yang sangat utama, dan dalam konteks parenting gitu ya, pengasuhan ini adalah menjadi tujuan utama dan prinsip yang utama menurut saya yang perlu diedukasi secara meluas, termasuk di dalam konteks pemenuhan hak-hak anak tadi begitu kalau menurut saya. Baik, saya kembali ke Pak Nahar. Pak Nahar, kita tidak ingin kasus ini terulang kembali pastinya. Kemudian apa rekomendasi Kementerian PPPA begitu untuk
bertanggung jawab tadi. Yang tanggung jawab ini adalah negara yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari kekerasan yang mungkin terjadi dalam gelaran sepak bola. Ya, yang pertama tentu ini penegakan hukum harus jalan karena ada unsur pidananya gitu ya. Ada anak meninggal. Lalu kemudian tadi kami merekomendasikan gunakan juga pasal 76C dan 80 Undang-Undang 35 tahun 2014. Yang kedua, bahwa harus ada upaya. Upaya ini sesungguhnya sudah diamanahkan dalam berbagai regulasi. Salah satunya adalah melalui Undang-Undang 35 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021. Ini kan sebut saja misalnya ini anak korban kerusuhan. Masuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak dalam situasi darurat. Ini ada upaya-upaya yang harus dilakukan misalnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar, lalu kemudian juga memberikan perlindungan dalam pendampingan. Lalu kemudian yang kedua, bahwa kalau ini ada unsur kekerasan terhadap anak, maka ini pun harus mendapatkan penanganan secara khusus. Misalnya dilakukan upaya-upaya pendampingan, dukungan, lalu kemudian perlindungan nanti ya kepada anak-anak ini. Anak-anak yang meninggal tentu tadi supaya tidak terulang lagi, maka ini pun harus diproses baik secara hukum maupun dengan penanganan lainnya. Lalu kemudian anak yang masih hidup atau ditinggal oleh kedua orang tuanya ini juga perlu ditangani. Oleh karena itu maka sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota ini juga bersama-sama satu memastikan datanya tersusun rapi, lalu kemudian diidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya, lalu kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan amanah-amanah yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangannya. Oke, Pak Nahar, mungkinkah setelah ini nantinya akan ada asesmen bagaimana kebijakan atau regulasi penyelenggaraan sepak bola yang ramah anak? Ada rentang usia tertentu yang memang diperbolehkan untuk mengikuti gelaran sepak bola dalam skala besar seperti ini, atau seperti apa mungkin nanti akan ada kebijakan yang diubah? Iya, ya, yang pertama tentu Ibu Menteri yang memberikan rekomendasi bahwa sistemnya harus dipastikan bahwa semakin ramah anak. Jadi regulasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga tadi ya, kalaupun anak ikut dalam posisi yang dipastikan aman dari ancaman-ancaman baik ke fisik maupun jiwanya. Lalu kemudian yang kedua tentu akses ya menuju selama dan sesudah itu juga harus dipastikan, misalnya apakah misalnya selama pertandingan dibuat ruang khusus atau tempat-tempat tertentu yang khusus untuk anak gitu ya, ini juga harus dipastikan. Lalu kemudian juga ada kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya begini, karena ada anak gitu ya, lalu sebaiknya di stadion pun agar nyaman misalnya sebaiknya tidak ada yang merokok, atau kemudian juga harus buat juga aturan, bukan hanya rokok yang kemudian asapnya mengganggu yang sebelah bahkan anak-anak gitu ya. Tapi kemudian juga harus diantisipasi misalnya penonton-penonton yang tadi misalnya datang misalnya membawa atau telah misalnya mengkonsumsi yang kemudian di lapangan misalnya di dalam stadion itu memicu terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan gitu ya. Lalu kemudian juga nanti desain atau infrastruktur yang ada kita berharap itu juga dilakukan penyesuaian. Dari pengalaman ini kan tentu pintu, lalu kemudian akses evakuasi dan pertimbangan-pertimbangan lain termasuk
pengelola petugas yang ditempatkan gitu ya lebih ramah anak lagi. Misalnya bagaimana ketika terjadi situasi seperti itu, cara merespon, cara mendampingi gitu ya, ini memahami tentang psikologis anak gitu ya. Lalu kemudian kita berharap bahwa hal-hal yang berdampak lebih buruk bisa kita antisipasi sehingga kita bisa meminimalkan resiko-resiko yang mungkin akan mengancam anak-anak. Baik, Ibu Ida, kalau kita melihat perilaku masyarakat Indonesia, utamanya dalam hal ini tadi kita sebutkan adalah supporter sepak bola, sulit tidak menciptakan penyelenggaraan sepak bola menjadi penyelenggaraan yang ramah anak yang disebutkan tadi oleh Pak Nahar? Ya, saya kira kan yang menjadi sangat penting itu adalah merubah mindset ya. Tantangannya kan merubah mindset ya, karena ketika kita bicara tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nahar, bahwa SOP, penyelenggaraan, manajemennya, dan sebagainya, itu kan sangat tergantung pada cara pandang kita tadi gitu. Saya sangat mendukung bahwa ada penanganan atau penyelenggaraan yang ramah anak, tapi juga saya harus menggarisbawahi bahwa keberadaan anak di tengah kerumunan yang sebetulnya sebagaimana pertandingan sepak bola itu sebetulnya sangat berisiko. Oleh sebab itu tadi sepakat misalnya anak yang seperti apa yang boleh masuk. Saya mengibaratkan ketika kita nonton film atau masuk ke bioskop gitu kan, itu sudah ada aturan ya, misalnya dengan bimbingan orang tua atau dengan usia sekian misalnya gitu ya. Dan itu yang perlu dicoba ditegaskan sekali lagi. Nah, yang bukan hanya kepada supporter sebetulnya yang ingin saya sampaikan, kepada orang tua dan kemudian juga pada berbagai organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang sebetulnya juga harusnya dibangun kepedulian. Saya kira kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Nahar itu bisa dicoba dikembangkan, maka perlu ada pelibatan masyarakat gitu ya, yang kemudian ikut mengontrol. Karena salah satu kelemahan masyarakat kita, bangsa kita itu adalah penegakan aturan main yang saya kira seringkali dilanggar atau bahkan dianggap sepele begitu. Dan itu yang kemudian biayanya mahal yang harus kita bayar begitu. Baik, melihat mungkin ini butuh waktu lama begitu ya untuk mengevaluasi hal ini, kemudian bagaimana semuanya bekerja sama dan bisa memberikan keamanan tadi, perlindungan terhadap anak, masih butuh waktu banyak, semua pihak harus duduk bersama, mengutamakan kenyamanan anak dalam gelaran sepak bola khususnya dalam hal ini. Tapi Pak Nahar, saya ingin tahu sejauh ini angka korban tewas dan luka yang didapat oleh Kementerian PPPA itu berapa? Iya, kalau rilis dari kepolisian kan 125 ya. Dari data Posko kemungkinan berubah. Di data yang baru masuk sore ini misalnya ada 133, 37 diantaranya anak-anak. Ya, ini tentu terus bisa berubah karena pertimbangannya begini, ada di data itu yang belum ada usianya. Lalu kemudian juga misalnya kita temukan misalnya ada data yang sebelumnya dinyatakan meninggal, ternyata anaknya masih dirawat gitu, ada satu orang gitu ya. Lalu kemudian yang dirawat itu pun misalnya hari ini misalnya di salah satu rumah sakit semula 5, sekarang tinggal 2. Tinggal 2 ini sudah besok kayaknya sudah bisa pulang. Jadi artinya bahwa kondisi-kondisi seperti ini memungkinkan angka ini akan terus bergerak gitu ya. Tadi ada perubahan-perubahan data yang kemungkinan misalnya dari data yang belum teridentifikasi usianya, ketika nanti ternyata usianya di bawah 18 tahun, maka itu masuk kategori anak. Nah, itu akan berpengaruh ke jumlah tadi. Jadi dari angka-angka itu kita terus pantau. Dan tim yang ada di lapangan sudah bekerja sangat baik. Perubahan-perubahan itu patut dipahami karena memang ini situasinya sangat cepat dan perlu penanganan cepat, sehingga secara bertahap melengkapi itu pun ya kita harus hargai gitu ya. Dan kita berharap bahwa semua upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak ini bisa lebih
lebih baik untuk menangani korban-korban baik yang sudah tidak ada, yang dirawat maupun tadi anak-anak juga jangan dilupakan bahwa anak-anak kehilangan figur orang tua, salah satu atau kedua orang tuanya juga harus dicek, misalnya apakah jadi bermasalah di pengasuhan atau tidak. Ini juga membutuhkan visitasi, membutuhkan asesmen, pendalaman dari yang tadi yang saya sebutkan untuk ada identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang nanti para pihak karena di Dinas tentu sesuai dengan visinya juga bisa melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ini. Baik, selain memastikan bahwa anak-anak yang masih hidup sampai sekarang walaupun kehilangan anggota keluarganya, negara harus kembali lagi, masyarakat harus berperan penting, negara juga harus menjamin menanggung seluruh biaya pengobatan korban tragedi ini dan juga hingga pemulihan emosi begitu, trauma healing bagi korban yang ditimbulkan oleh tragedi tersebut. Terima kasih banyak narasumber saya sore hari ini, petang hari ini. Ada Bapak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih banyak, dan juga Ibu Ida Ruwaida, Sosiolog Universitas Indonesia. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat. Terima kasih.